Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setiap serangan dari Yun Ce yang diblokir Feng Chihuo terasa seolah-olah ada gunung yang menabraknya dengan kejam, secara langsung mengguncangnya begitu keras hingga organ dalamnya terasa seperti pecah. Menghadapi mata merah darah Yun Ce dan dampak mengerikan yang melewati lengannya, dia mulai benar-benar merasa takut. Pada saat ini, di bawah tekanan pedang berat Yun Ce, apalagi mundur untuk melarikan diri, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Penglihatan Yun Ce telah berubah menjadi bidang merah kabur, dan hanya Chihuo yang tersisa di dunia berwarna merah ini. Satu-satunya hal yang ada di hatinya adalah niat membunuh yang sangat besar. Namun, Feng Chihuo masih merupakan ranah kaisar tingkat tinggi, bahkan jika itu adalah serangan Yun Ce dalam kondisi terkuatnya, mereka masih diblokir satu demi satu. Ekspresi Yun Ce semakin mendung saat seberkas warna cian tiba-tiba keluar dari lengan kirinya. Pegangan dalam tingkat terendah berwarna merah, menjadi oranye setelah memiliki garis keturunan Dewa Naga, kemudian menjadi kuning di bawah kondisi jiwa jahat. Di bawah kondisi hati terbakar, warnanya menjadi hijau, dan sekarang dia berada di kondisi api penyucian. Secara mengejutkan itu menjadi cian yang sama yang dimiliki Yun Changhai. Pegangan dalam berwarna cian setara dengan setengah kekuatan pengguna. Dalam keadaan di mana dia memaksakan diri hingga batasnya, menggunakan pegangan yang dalam pasti akan mempercepat konsumsi energinya dalam jumlah besar dan menyebabkan dampak hantaman hebat yang akan menyebabkan konsekuensi tak terduga. Namun, untuk benar-benar menekan Feng Chihuo, Yun Ce tetap memutuskan untuk menggunakan pegangan yang dalam. Feng Chihuo sudah hampir tidak bisa menahan pedang berat itu. Setelah pegangan yang dalam keluar, dia tidak lagi memiliki energi tersisa untuk menghalanginya, dan kepalanya dipukul dengan kuat dengan pegangan yang dalam. Suara ledakan langsung datang dari kepalanya saat seluruh orangnya terlempar hingga terbang. Kemudian, dia jatuh 150 meter ke tanah. Dia membuat lubang besar sedalam beberapa meter dengan kepala dan tubuh bagian atas terkubur di dasar lubang besar. Ah! Kamu, Feng Chihuo mengeluarkan raungan seperti binatang saat dia dengan ganas keluar dari lubang besar. Seluruh wajahnya dipenuhi darah, kulitnya bahkan menjadi merah cerah. Di keningnya terdapat penyok berdarah sebesar kepalan tangan. Dia merasa tidak nyaman sampai pada titik di mana dia tampak gila, tetapi sebelum sempat mengeluarkan kutukan, sosok di depan matanya bersinar. Pedang berat berwarna abu yang menyala dengan api Phoenix sekali lagi muncul di dalam pupil matanya, bersama dengan tangan dalam berwarna cian yang telah berubah menjadi pedang berat. Mata Feng Chihuo menjadi merah saat kedua tangannya menggenggam pedangnya. Dia melemparkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang api sebelum menyapa pedang berat dan tangan mendalam Yun Ce. Pada saat itu, 3 gunung pendek di dekat keduanya secara bersamaan runtuh karena guncangan. Gunung-gunung yang telah diratakan menjadi seperti bulan darah yang terbit. Di dalam bulan darah, semua batu besar dan pepohonan telah dihancurkan menjadi bubuk halus. Kedua orang itu adalah dedaunan mati yang terperangkap dalam 2 badai terpisah saat mereka berterbangan ke 2 arah berbeda. Tubuh Feng Chihuo dengan keras menabrak pohon kuno. Dia terjatuh terbalik ke tanah dan terbatuk. Setiap batuk akan menyebabkan sejumlah besar gumpalan darah saat dia hampir mengeluarkan pecahan organ dalamnya, namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih tidak punya waktu untuk bernapas karena siluet Yun Ce muncul sebelumnya dia bisa bernafas lega. Kondisi Yun Ce saat ini terlihat lebih buruk darinya, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tidak ada satu titik pun di wajah atau anggota tubuhnya yang belum diwarnai merah darah. Terutama pedang berat yang dia pegang dengan kedua tangannya, aliran darah mengalir dan menetes ke bawah. Namun, auranya yang mengesankan dan kecepatan iblisnya tidak berkurang sedikit pun. Saat tatapan Feng Chihuo menangkapnya, pada saat berikutnya, bayangan patah Dewa Bintang Yun Ce muncul di depannya.
Kamu, gila. Bola mata Feng Qihuo terkejut hingga hampir meledak. Meskipun dia telah menerima serangan keras Yun Ce jelas juga menerima serangan yang berisi seluruh kekuatannya. Dia juga bisa melihat betapa parahnya luka Yun Ce saat ini, tapi dalam kondisi seperti itu, dia sebenarnya tidak menekan lukanya, melainkan melanjutkan serangannya. Feng Qihuo telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Bukannya dia belum pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang gila yang menjadi gila sejauh ini. Dia mengertakkan giginya dengan erat. Saat dia hendak mengumpulkan semua energi di dalam tubuhnya, matanya tiba-tiba membesar, terpantul di matanya adalah naga biru-biru yang mengaum ke langit. Domain jiwa naga, tangisan naga yang menggetarkan jiwa bergema di langit pegunungan Phoenix, membuat banyak binatang buas yang menyala-nyala berjongkok di tanah sambil gemetar ketakutan. Seluruh tubuh Feng Qihuo mulai menggigil saat ketakutan mendalam terus mengembun di wajahnya. Energi besar yang baru saja dia munculkan dengan cepat tersebar di bawah ketakutannya. Pemeliharaan Yun Ce terhadap status api penyucian juga dengan cepat mendekati batas maksimalnya. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menggunakan penghancuran langit yang menghancurkan bumi untuk melenyapkan Feng Qihuo, namun karena luka dalam yang parah, tubuhnya berada di ambang kehancuran. Jika dia menggunakan penghancuran langit yang menghancurkan bumi, tubuhnya mungkin akan meledak seketika. Menggunakan domain jiwa naga akan menguras sisa kekuatannya, membuat robekan besar muncul dalam kondisi mentalnya. Namun dalam keadaan tidak dapat menggunakan penghancuran langit yang menghancurkan bumi, meskipun harganya sangat mahal, untuk mengakhiri kecelakaan ini dan melenyapkan Feng Qihuo sepenuhnya, dia membuka domain jiwa naga tanpa ragu-ragu. Domain jiwa naga tidak hanya akan memungkinkannya mencapai targetnya, hal terpenting yang dilakukannya adalah memaksa semua pertahanan energi mendalam lawannya hancur total. Jika dalam keadaan normal, sebagai kaisar tingkat tinggi, efek domain jiwa naga akan berkurang banyak pada Feng Qihuo. Namun karena semua luka di tubuhnya telah membuat Feng Qihuo sangat bingung. Dengan sebagian besar pikirannya hancur, Yun Ce tiba-tiba menyerang dengan kekuatan terakhirnya yang terkondensasi di atas kedua tangannya. Bintang tenggelam bulan jatuh, pedang berat itu terangkat, nyala api Phoenix naik. Sesar naga, yang memiliki kekuatan terakhir Yun Ce, membawa aura dewa kematian saat ia menghantam jantung Feng Qihuo. Dihadapkan dengan kematian yang mendekat dengan cepat, Feng Qihuo secara naluriah mengulurkan kedua tangannya untuk melindungi bagian depannya dalam ketakutannya yang gemetar, nyaris tidak berhasil membuat penghalang pertahanan energi yang dalam. Tanah terbuka. Di bawah kondisi pikirannya yang hancur, pertahanan yang dibangun Feng Qihuo muncul seperti gelembung sabun yang lemah. Di tengah suara gemetar dunia, garis-garis retakan dengan cepat menyebar di bawah kakinya, langsung memanjang hingga lebih dari 300 meter. Adapun Feng Qihuo, dia telah benar-benar menghilang dari pandangannya, tidak diketahui seberapa dalam tubuhnya telah tenggelam jauh ke dalam tanah. Darah segar mengalir dari jaring jari Yun Ce seperti mutiara dari tali yang putus, dengan cepat menetes setetes demi setetes ke reruntuhan yang diinjaknya. Serangan habis-habisan sebelumnya membuat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Darah mewarnai tubuhnya, membuatnya menyerupai dewa iblis berdarah, Asura yang keluar dari medan perang. Bahkan angin yang menyapu tubuhnya membawa bau darah yang menyengat. Akhirnya selesai. Dragon Fall tanpa daya jatuh dari tangan Yun Ce. Di tengah suara pendaratan yang berat, cahaya merah di mata Yun Ce menghilang. Pegangan dalam juga telah kembali ke lengannya saat matanya perlahan tertutup. Setelah seluruh tubuhnya bergoyang, dia akhirnya terjatuh ke tanah. Ketika dia memutuskan bahwa dia harus membunuh Feng Qihuo, dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat brutal. Karena dengan kekuatannya saat ini, keinginan untuk membunuh kaisar tingkat tinggi mengharuskannya membayar biaya yang sangat besar.
Dia akhirnya berhasil, mendalam bumi membunuh Kaisar mendalam tahap akhir, dia bisa dikatakan telah menciptakan legenda yang belum pernah dilihat sebelumnya di benua langit yang mendalam. Poin penting dari hasil ini berasal dari pertama kalinya dia membuat Feng Chihuo lengah dan menghancurkan lengannya. Kalau tidak, bahkan dalam keadaan di mana dia memaksakan diri hingga batasnya, akan sulit baginya untuk menekan Feng Chihuo. Harus cepat meninggalkan tempat ini. Yun Ce berusaha mengulurkan tangannya. Menekan benda kotor di depannya, dia harus menghabiskan hampir seluruh kekuatannya untuk merangkak beberapa inci ke depan. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah merawat luka-lukanya, tapi tempat ini adalah Gunung Phoenix, wilayah Sekte Phoenix Suci. Di bawahnya, masih ada formasi Phoenix besar. Suara pertarungannya dengan Feng Chihuo sangat keras, sangat mungkin hal itu telah mengingatkan beberapa anggota Sekte Phoenix Suci. Jika dia tidak segera pergi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Lupakan apakah orang yang datang adalah Kaisar, bahkan murid tingkat terendah di Sekte Phoenix Suci pun bisa mengambil nyawanya. Dia melihat ke tangan kirinya dan terus-menerus memanggil Phoenix Salju. Namun, meskipun segel dalam telah menyala beberapa kali, Phoenix Salju masih belum pernah muncul. Segel yang dalam belum hilang, bukti bahwa Snow Phoenix belum mati. Namun, serangan Feng Chihuo cukup membuatnya terluka parah hingga hampir mati. Erangan kesakitan tiba-tiba datang dari arah Yun Ce mengulurkan tangannya. Terlebih lagi, kedengarannya jauh, namun dekat. Warna kulit Yun Ce berubah. Sedikit demi sedikit, dia menoleh. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari tepi jurang yang diukir oleh tebasan serigala langit, kemudian, sosok yang benar-benar berdarah perlahan merangkak ke atas. Feng Chihuo, sial, dia belum mati. Jasmine berkata dengan suara rendah. Dapat dikatakan bahwa Feng Chihuo saat ini berada pada kondisi yang paling menyedihkan. Seluruh tubuhnya telah dimutilasi dengan parah, tidak sedikit pun penampakan manusia yang bisa dilihat, tapi dia sebenarnya masih hidup. Selain itu, dilihat dari seberapa cepat dia keluar dari jurang itu, jelas bahwa kondisinya setidaknya lebih baik daripada Yun Ce. Tidak mungkin, di bawah domain jiwa naga, dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk bertahan, bagaimana mungkin dia tidak mati? Feng Chihuo, yang telah memanjat, bergoyang saat dia berdiri. Melihat Yun Ce yang berlumuran darah tergeletak di tanah, dia terus bergoyang sambil tertawa kasar namun gila, hahaha, bagaimana, bisa sedikit, bajingan, sepertimu, membunuhku. Dia maju ke depan. Saat dia melangkah lebih dekat ke Yun Ce, kebencian yang mengerikan muncul di wajahnya. Aku akan merobek seluruh tubuhmu, sedikit demi sedikit, hingga hancur berkeping-keping. Tepat pada saat ini, siluet besar tiba-tiba muncul dari pendengaran disertai dengan tangisan panjang yang agak lemah. Yun Ce berusaha mengangkat kepalanya. Setelah itu, kegembiraan liar muncul di matanya, Chan kecil. Setengah dari bulu bersalju di Snow Phoenix telah menjadi warna darah, tapi masih terbang dengan kuat. Saat terbang di atas Yun Ce, kedua sayapnya mengepak dan 3 garis es dingin berkilau diluncurkan langsung ke Feng Chihuo. Jika dalam keadaan normal, bagaimana mungkin serangan Snow Phoenix bisa membahayakan Feng Chihuo? Namun tubuh Feng Chihuo saat ini benar-benar hancur, bahkan langkahnya pun tidak stabil, jadi mustahil baginya untuk bertahan melawan serangan Phoenix Salju. Ketiga es itu dengan mudah menembus tubuh Feng Chihuo, membuat lubang berdarah sebesar kepalan tangan di tenggorokannya. Mata Feng Chihuo membulat. Di bawah serangan es, dia terjatuh ke belakang dan tidak bergerak lagi. Di bawah tubuhnya, ada genangan darah besar yang meluas dengan cepat. Kali ini, dia sudah mati hingga dia tidak bisa mati lagi. Dia mungkin berpikir tentang bagaimana hidupnya akan berakhir, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati begitu tragis.
dia juga tidak akan membayangkan bahwa dia akan mati di bawah tangan seorang praktisi dari alam mendalam bumi dan binatang kontraknya langit mendalam. Yunce menghela napas lega. Saat pikirannya rileks, efek samping dari penggunaan domain jiwa naga melonjak tajam, membuat kesadarannya sangat terpengaruh menjadi keadaan kacau. Dia mengulurkan tangannya ke arah Phoenix salju dan berkata dengan suara serak, "Chan kecil, ayo, pergi, semakin tinggi semakin baik, semakin jauh semakin baik." Snow Phoenix memunculkan angin sepoi-sepoi, mengangkat Yunce ke punggungnya. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya, terbang tinggi ke langit. Hati Yunce akhirnya agak tenang, dan pada saat itulah suara dingin Jasmine tiba-tiba terdengar, "Sebaiknya kau tetap sadar. Perlu kalian ketahui kenapa ia tidak segera datang setelah kalian memanggilnya berkali-kali, tidak dapat dipungkiri bahwa lukanya sangat parah, tidak hanya itu, ia juga terluka di bagian sayap. Meski sekarang ia berhasil terbang, saya ragu ia bisa terbang jauh." Jasmine pasti tidak mengatakan itu hanya untuk menakutinya. Yunce menggigit ujung lidahnya, membiarkan dirinya sadar sejenak. Dia segera merasakan seluruh tubuh Snow Phoenix bergetar hebat. Biasanya, ketika menghadapi angin kencang, ia akan tetap terbang dengan lancar, namun sekarang, angin pegunungan yang bertiup kencang akan menyebabkan tubuhnya bergoyang dengan keras. "Chan kecil, kamu bisa melakukannya." Yunce berteriak pelan. Jika dia tidak bisa terbang keluar dari pegunungan Phoenix, dia pasti akan mati. Namun, dia jelas meremehkan cedera Phoenix salju. Setelah berjuang untuk terbang beberapa kilometer, angin kencang bertiup kencang. Di bawah angin kencang ini, Phoenix salju segera mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat kedua sayapnya tiba-tiba mengejang sebelum jatuh. "Chan kecil!" Di depan teriakan Yunce, Snow Phoenix tidak bereaksi sama sekali karena sudah pingsan di udara. Yunce memiliki garis keturunan Phoenix, garis keturunan Dewa Naga, perlindungan seni mendalam Dewa Sejati, dan tubuh yang benar-benar berubah, jadi tidak peduli seberapa serius cedera yang didapatnya, dia masih bisa bertahan. Tapi Phoenix salju berbeda, itu hanya binatang langit mendalam biasa. Berjuang untuk terbang begitu lama dengan luka parah sudah menjadi batasnya. Setelah Phoenix salju runtuh di udara, Yunce bahkan tidak memiliki energi untuk mencengkeram sayapnya yang bersalju dan perlahan-lahan terpisah dari Phoenix salju saat mereka jatuh. Tidak lama setelah mereka jatuh, tubuh Yunce terhempas ke tanah. Tampaknya itu adalah lereng miring yang sangat besar, karena setelah dia jatuh, dia dengan cepat berguling ke bawah bersama Phoenix salju. Saat dia berguling, pandangannya yang setengah sadar melihat ke arah mana mereka terjatuh. Itu sebenarnya tebing yang sangat curam. Dia melihat berbagai puncak gunung di atas tebing, dan tidak ada yang lebih tinggi dari puncak gunung tempat dia turun saat ini. Dalam sepersekian detik, dia segera mengerti bahwa dia dan Snow Phoenix telah jatuh di puncak gunung tertinggi di pegunungan Phoenix. Mereka saat ini terjatuh dari puncak tertinggi, dari ketinggian lebih dari 4.500 meter. Tubuhnya akhirnya terjatuh ke bawah tebing, lalu jatuhnya berubah menjadi jatuh tajam, dengan kepala menghadap ke atas, dia tidak bisa melihat tanah di bawahnya. Dia tidak tahu apakah bagian atas gunung atau bagian tengah gunung berada di bawahnya, atau apakah dia akan langsung jatuh ke bawah gunung. Siulan angin liar menyapu, dengan pikiran dan tubuhnya yang terkuras habis bersamaan dengan luka parahnya, dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya yang saat ini berada di udara, sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu memunculkan pertahanan energi yang dalam. Dia tidak yakin apakah garis keturunan yang dia peroleh dari para dewa dan pertahanan alaminya yang kuat dapat menahan kekuatan dampak yang akan dia terima karena terjatuh dalam keadaan di mana dia tidak memiliki pertahanan energi yang dalam. Apakah tubuh dan tulangnya akan langsung terkoyak atau hancur? Deru angin menenggelamkan semua suara lainnya. Selain desiran angin, tidak ada apapun dalam kesadaran Yunce.
dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Setelah beberapa puluh napas berlalu, suara angin di samping telinganya masih menjerit. Sampai akhirnya, dia mendengar suara keras dirinya terjatuh dan tangisan ketakutan seorang gadis yang nyaris tak terlihat. Semua sensasi menyakitkan di sekujur tubuhnya dengan cepat memudar seiring dengan kesadarannya yang kabur. Separuh dari pemandangan terakhir yang dilihatnya adalah tebing gunung yang tinggi, dan separuh lainnya adalah langit biru, lalu, wajah seorang gadis yang sangat cantik. Seperti mimpi muncul dari langit biru. Matanya yang lebar bahkan lebih terang dari bintang-bintang yang menatapnya. Mata ini semurni bulan yang cerah, penuh dengan ketulusan, kengerian, keheranan, dan keingintahuan. Yun Ce telah melihat banyak wanita cantik, namun kecantikan ilusi di depannya ini masih menyebabkan pikirannya bergetar tak terkendali. Sangat cantik. Apakah itu peri dari surga? Gambaran keindahan yang tidak seharusnya dimiliki dunia fana ini menjadi hal terakhir yang Yun Ce sadari. Setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Tidak lama kemudian, Yun Ce akhirnya sadar kembali, dan rasa sakit bisa dirasakan di seluruh bagian tubuhnya. Untuk membunuh Feng Chihuo, dia telah membayar harga yang mahal, lebih besar dari yang dia duga. Hampir setengah dari seluruh pembuluh darahnya telah pecah, 70% ototnya menerima berbagai tingkat kerusakan, dan beberapa puluh celah dengan ukuran berbeda muncul di dalam organ dalamnya. Jika luka-luka ini terjadi pada tubuh praktisi biasa, mereka pasti sudah lama meninggal. Sensasi menyakitkan itu memberi tahu Yun Ce bahwa dia belum mati, karena fungsi tubuhnya juga mulai pulih. Dia samar-samar merasakan arus energi hangat yang dalam perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini bukan energinya yang dalam, melainkan milik orang lain. Aliran energi yang dalam ini lembut dan hati-hati, seolah ingin menyembuhkan luka-lukanya, namun juga takut melukainya secara tidak sengaja. Aktivitas hati-hati dan ragu-ragu ini membuktikan bahwa pemilik energi yang sangat besar ini tidak pernah menggunakan energi yang sangat besar untuk menyembuhkan luka. Siapa itu? Siapa yang menyelamatkanku? Pada saat ini, pemandangan yang dia lihat sebelum dia kehilangan kesadaran muncul di benak Yun Ce. Itu adalah wajah cantik dan murni yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas dalam waktu yang sangat singkat sebelum dia kehilangan kesadaran, hal itu masih meninggalkan bekas yang bertahan lama dan telah terukir di kedalaman jiwanya. Tidak peduli siapa yang melihatnya, keindahan seperti itu tidak mungkin dilupakan seumur hidup. Apakah itu mimpi, atau lukisan di atas gulungan? Tidak, bahkan dalam mimpi, meskipun itu adalah artis terbaik di dunia, kecantikan tiada taraf seperti itu mustahil untuk digambarkan. Wajah indah seperti mimpi itu membuat kesadaran Yun Ce yang baru saja terbangun merasakan keracunan kabur yang tak terkendali, bahkan rasa sakit di tubuhnya pun terlupakan. Arus energi hangat yang dalam perlahan menghilang, dan kesadaran Yun Ce terdiam. Tidak lama setelah itu, kesadaran Yun Ce terbangun sekali lagi, dan masih merasakan energi mendalam yang hangat dan lembut. Beberapa saat setelah itu, kesadarannya terus-menerus terbangun dan tertidur. Setiap kali energi itu pulih, dia akan merasakan aliran energi yang sangat besar itu, atau mungkin setiap kali aliran energi yang sangat besar itu datang, kesadarannya akan terbangun dalam waktu singkat. Pada akhirnya, pada suatu saat, jari-jari di kedua tangan Yun Ce bergerak-gerak, dan kelopak matanya yang sangat berat terbuka sedikit demi sedikit karena desakan tekadnya. Yang masuk ke matanya adalah cahaya terang dan langit biru. Tubuh Yun Ce memiliki tingkat pemulihan yang menakjubkan. Begitu dia membuka matanya, dia merasakan keberadaan tubuh dan keempat anggota tubuhnya. Meskipun berat, dia jelas merasa bisa mengendalikan gerakannya. Sedikit energi yang sangat besar juga telah terkumpul di dalam pembuluh darah yang dalam yang awalnya kosong. Energi yang sangat besar ini juga membantu tubuhnya memulihkan fungsi tubuhnya,
sedemikian rupa sehingga memungkinkan dia untuk bergerak dalam tindakan yang paling sederhana, termasuk berdiri. Yunce meraih tanah, mengertakkan gigi, dan berjuang untuk duduk. "Ah, kamu sudah bangun." Suara seorang gadis terdengar di telinganya. Suara ini muda dan lembut, suara yang begitu halus sehingga sepertinya bukan berasal dari dunia ini. Ketika dia mendengar suara ini, getaran yang tak terkendali menyelimuti jiwa Yunce, serta semacam kerinduan yang gila dan tak tertahankan, kerinduan untuk mengetahui pemilik suara ini, untuk mengetahui gadis seperti apa yang bisa mengeluarkan suara yang begitu murni dan halus, suara. Dia menoleh untuk melihat gadis yang berdiri di sampingnya, itu adalah gadis yang sepertinya telah keluar dari alam peri. Begitu dia melihat wajahnya dengan jelas, kesadaran Yunce tiba-tiba menghilang seketika, tidak berani mempercayai gambaran di depan matanya. Karena dia tidak berani percaya bahwa wajah yang sangat cantik itu ada di dunia ini. Yunce mencari ingatannya sendiri, namun masih belum bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan seperti apa wajah ini. Gadis itu mengenakan pakaian merah mewah, di atasnya disulam burung phoenix terbang. Ini bukan pertama kalinya Yunce melihat jubah phoenix, tapi jubah phoenix-nya bahkan lebih indah dari yang pernah dilihat Yunce sebelumnya. Tidak peduli warna merah atau emasnya, keduanya berkilau terang, seolah setiap benang dan hiasan terbuat dari bahan termahal di dunia. Namun, jubah phoenix ini seperti kosmetik pada batu giok, dibayangi oleh kulitnya yang berwarna krem salju. Jika pakaian mewah ini terlihat di tempat lain, itu akan membuat orang terkejut, namun tidak akan pernah menarik perhatian Yunce. Matanya tertuju pada wajah gadis itu, tidak mampu menjauh. Terutama matanya yang indah, tampak mengepul seperti riak biru, memadat di dalam pupil matanya yang ilusi dan melamun, menjadi mimpi ilusi, puitis, seperti peri. Ini adalah peri yang dia lihat sebelum dia kehilangan kesadaran, dan bukan dari imajinasinya, atau ilusi. Dia berdiri di sana dengan tenang saat bulu matanya yang halus berkibar, tanpa sedikit pun kotoran, matanya memiliki ekspresi gembira dari pegunungan dan mata air yang jernih. Lalu, dia menatapnya dengan agak gugup. Angin lembut mengangkat sudut roknya, menghadirkan keanggunan sederhana, namun puisi terindah di dunia tidak dapat menggambarkannya. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, matanya yang indah dan berair masih muda. Dari segi penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xia Tiyue, namun dalam hal betapa halus dan sempurna kulitnya, bahkan Xia Tiyue, peri Bluewin nomor 1, lebih rendah. Dalam dua kehidupan Yunce, dari semua wanita yang dia temui, dalam hal corak, hanya Jasmine yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Seolah-olah surga menyukai dia, dan memberinya kulit seperti peri di depan matanya. Jika dia manusia biasa, dia yakin hatinya pasti akan hilang, tapi dia bukan manusia biasa. Di seluruh benua langit yang mendalam, mungkin mustahil menemukan orang kedua yang bisa membuatnya melupakan dirinya sendiri seperti itu hanya dengan coraknya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya, sedikit menundukkan kepalanya saat dia menenangkan hatinya. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajahnya yang seperti peri lagi, wajahnya masih sangat cantik, tapi perhatiannya tidak lagi terganggu. Dia membuka bibirnya yang kering, berbicara dengan suara serak dan kasar, "Apakah kamu yang menyelamatkanku?" Sepertinya begitu. Gadis itu sedikit mengangkat bibirnya yang seperti bunga dan berbicara seolah-olah dia tidak yakin, "Ini pertama kalinya aku mencoba menyelamatkan seseorang, jadi aku tidak yakin apakah aku melakukannya dengan benar. Sudah berhari-hari berlalu, dan aku tidak yakin apakah aku harus memberi tahu ayah kaisar, tapi untungnya kamu sudah bangun. Oh iya, siapa namamu? Kamu berada di bawah senior yang mana? Mengapa kamu jatuh dari Absolute Phoenix Cliff?" Ayah kaisar, gadis itu menyebabkan hati Yunce bergetar hebat. Ayah kaisar,
Jubah Phoenix yang sangat mewah. Sekitar 15 hingga 16 tahun. Dan wajah yang begitu cantik hingga menjadi ilusi. Apakah dia sebenarnya yang dibicarakan oleh Hua Minghai, putri salju yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu di langit yang mendalam? Awalnya, Hua Minghai menggunakan nada suara yang berlebihan saat menyebut putri salju, jadi dia tidak pernah mempercayainya. Tapi gadis di hadapannya ini, memang pantas baginya untuk diberi gelar kecantikan nomor satu di langit mendalam karena wajahnya. Namun, jika dia benar-benar putri salju, mutiara paling berharga dari Sekte Phoenix Suci, seluruh harta kerajaan Phoenix Suci yang dianugerahkan oleh surga, lalu mengapa dia ada di sini? Saat dia berkata berhari-hari, itu berarti dia kehilangan kesadaran selama beberapa hari. Dan dalam beberapa hari terakhir ini, dia selalu ada di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya situasi yang dia alami saat ini? Pikiran Yunce dengan cepat berputar ketika segala kemungkinan dengan cepat terlintas di benaknya. Dia menggeser tubuhnya, nada suaranya yang ramah mengandung sedikit teror. Nama saya Feng Lingyun, di bawah Penatua ke-19. Saya sedang berlatih sendirian di dalam pegunungan Phoenix dan bertemu dengan binatang buas yang sangat menakutkan, lalu terpaksa melompat dari tebing Phoenix Absolut. Saya berterima kasih kepada Putri Salju karena telah menyelamatkan hidup saya. Mata gadis itu jernih dan seterang pagi hari. Di depan mata indah ini dan gadis yang telah menyelamatkan nyawanya, tidak diragukan lagi berbohong adalah dosa yang sangat besar. Tapi karena dia belum pulih dari luka parahnya, yang harus dia lakukan saat ini adalah melindungi nyawanya sendiri, apapun yang terjadi. Dia tahu alasan mengapa gadis ini menyelamatkannya, dan alasan mengapa dia tidak waspada dengannya adalah karena dia memiliki aura Phoenix yang sama dengannya. Oh, Putri Salju dengan polosnya memiringkan kepalanya yang lembut. Kemudian, alisnya yang halus tertekuk, saat dia mulai tertawa ringan, seperti yang diharapkan dari apa yang Ayah Kaisar katakan, kamu tahu siapa aku dalam sekejap. Ayah Kaisar mengatakan bahwa di dalam sekte, meskipun tidak banyak yang pernah melihatku, selama itu adalah seseorang di dalam klan, bahkan jika mereka belum pernah melihatku sebelumnya, mereka akan langsung mengenaliku. Gadis itu tertawa dengan ikhlas, seolah tawanya adalah musik surgawi yang datang dari sela-sela awan yang mampu membilas pikiran-pikiran paling jahat di dunia. Yunce membuka mulutnya, dan berkata, "Yang mulia adalah gadis tercantik di dunia, tidak peduli siapa yang melihat Putri Salju, mereka tidak akan pernah salah mengenalinya, tempat ini, di mana ini? Apakah saya mengganggu kultivasi terpencil yang mulia? Ini Phoenix Perching Valley, tempat saya bermain sejak kecil." Putri Salju sama sekali tidak waspada terhadap Yunce saat dia menjawab dengan santai. Mungkin itu adalah garis keturunan Phoenix-nya, atau mungkin karena dia selalu semurni ini, dan tidak pernah melakukan kontak dengan dosa apapun, atau harus waspada sama sekali. Ayah Kaisar sangat sibuk akhir-akhir ini dan takut kalau aku akan disakiti oleh orang lain, jadi dia mengizinkanku datang ke sini untuk berkonsentrasi mengembangkan World Ode of the Phoenix. Selain aku dan Ayah Kaisar, biasanya tidak ada yang diizinkan masuk, kamu sebenarnya yang pertama loh. Yang mulia, lalu mengapa Anda tidak memberitahu, Master Sekte tentang saya? Yang mulia tidak takut kalau saya bisa menjadi orang jahat. Yunce memegangi dadanya, memeriksa kondisi lukanya. Aku memang berpikir untuk memberitahu Ayah Kaisar. Gadis itu menjulurkan hidungnya yang putih, anggun, dan seperti batu giok, tetapi jika aku memberitahu Ayah, dia pasti akan membunuhmu. Anda jatuh dari tempat yang tinggi, dan sudah terluka seperti ini. Jika kamu dibunuh oleh Ayah Kaisar, itu akan sangat menyedihkan, dan putih kecil akan sedih. Orang jahat, kamu sama denganku, keturunan Phoenix, bagaimana kamu bisa menjadi orang jahat? Selain itu, putih kecil sangat cantik dan jinak,
pemiliknya tidak akan pernah menjadi orang jahat. Apa yang menyelamatkan Yun Ce bukan hanya energinya yang dalam, tapi hatinya yang lembut, meskipun dia menggunakan metode yang tiba-tiba untuk memasuki wilayahnya. Hanya, putih kecil. Apa maksudnya? Di telinganya, terdengar kicauan burung yang agak lemah namun masih bergema. Suara ini membuat Putri Salju dengan lembut sambil berbalik, lalu dengan lincah berlari seperti peri menuju siluet putih salju yang megah. Putih kecil, lukamu belum pulih, kamu tidak boleh bergerak, jika tidak, itu berarti kamu tidak patuh, meskipun kamu melihat pemilikmu sudah bangun, kamu tetap tidak bisa bergerak dengan ceroboh. Di tanah bahkan tidak 30 meter di belakang Yun Ce adalah Phoenix Salju. Sayapnya terbentang, dan noda darah di sayapnya telah dicuci bersih, tanpa bekas warna darah. Putri Salju berdiri di sampingnya dan menggunakan tangan kecilnya yang seputih salju untuk membelai lembut bulunya yang lembut, sedingin es, dan bersalju. Dari keadaan gelisah, dia dengan patuh menenangkannya sambil dengan hati-hati menarik sayapnya. Yun Ce kaget, itu adalah Phoenix Salju. Sebenarnya tidak apa-apa. Tubuhnya sendiri hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dari tempat setinggi itu, tapi Snow Phoenix sudah kehilangan kesadaran di tengah penerbangan, tidak mampu sepenuhnya membuat dirinya melayang dan menggunakan kemampuan bertahan apapun. Dari ketinggian seperti itu, ia terjatuh dengan tajam, sehingga tulang dan tubuhnya seharusnya remuk. Mengapa luka-lukanya tampak jauh lebih ringan daripada lukanya? Mungkinkah gadis ini telah menyelamatkan Phoenix Salju sebelum jatuh? Kemudian, putih yang dia bicarakan adalah Chan kecil Phoenix Salju.